Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, kota Bogor dalam waktu berdekatan ini telah terjadi pembunuhan kepada wanita. Salah satunya adalah pada video gua hari ini. Gua akan ngebahas kasus penemuan tubuh seorang wanita cantik yang ditemukan terbunuh di kamar 603 apartemen Bogor Icon. Mirisnya ditemukan di bawah kasur. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekitar pada jam 13.00 siang harinya. Ada salah satu housekeeping apartemen Bogor Icon yang berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Pada hari itu, dirinya sedang bekerja di lantai 6. Namun di tengah-tengah pekerjaannya tersebut, dia mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Merasa ada yang janggal, pekerja itu pun mulai mencari sumber bau tersebut dan mengarah pada satu titik, yakni kamar nomor 603. Posisi kamar dalam kondisi terkunci. Menggunakan kunci cadangan, dirinya pun membuka dan masuk ke dalam kamar. Saat sudah berada di dalam kamar, pekerja itu pun mulai memeriksa kamar dan pada saat memeriksa bagian tempat tidur, sontak saja dirinya pun sangat terkejut ketika melihat adanya tangan yang muncul dari bawah kasur. Pekerja itu pun langsung berlari dan memberitahu temuan tersebut kepada rekan kerjanya. Pihak apartemen segera melaporkan temuan itu ke Polresta Bogor. Polisi yang menerima laporan segera menuju ke lokasi kejadian. Pihak kepolisian segera melakukan olah TKP dan menemukan tubuh seorang wanita berambut pendek yang telah meninggal dunia ditemukan di bawah kasur ditutupi oleh selimut. Mirisnya wanita itu ditemukan tanpa busana dan sudah mengalami fase pembusukan serta membengkak. Selain itu, hasil identifikasi ditemukan adanya sejumlah luka pada bagian tangan, perut, leher, dan punggung. Dari hasil olah TKP polisi dapat menyimpulkan bahwa wanita ini merupakan korban pembunuhan dikarenakan adanya luka pada bagian tubuhnya. Polisi segera melakukan evakuasi kepada tubuh korban dibawa menuju ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari kesaksian pihak apartemen yang didukung data tamu, jika kamar tersebut terakhir kalinya dikunjungi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Namun setelah tamu kamar itu check out, kondisi kamar pun masih baik-baik saja, tidak ada yang janggal sama sekali. Sementara dari hasil rekaman CCTV apartemen, jika korban wanita itu diduga check-in pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pada jam 21.00. Korban check-in bersama dengan seorang pria menggunakan sepeda motor. Namun pada saat mereka check-in itu, rambut wanita tersebut terlihat panjang sehingga membuat polisi merasa bingung dan sedikit meragukan apakah wanita di dalam CCTV itu sama dengan wanita yang ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian mencocokkan bukti rekaman CCTV dengan laporan seorang wanita yang telah dikabarkan hilang dilaporkan ke Polsek Cibung Bulang pada hari Sabtu. Wanita tersebut dikabarkan hilang bernama Nindi Putri Marifa berusia 19 tahun. Pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarga untuk menyaksikan secara langsung apakah tubuh yang ditemukan itu tubuh Nindi atau bukan. Kepala Desa Pamijahan yang bernama Abi Kusnaedi sekaligus kerabat dari Nindi yang melihat secara langsung kondisi tubuh korban sangat yakin jika korban wanita yang ditemukan adalah kerabatnya, yaitu Nindi, dikarenakan wajahnya sangat mirip. Ada dugaan tindak pidana terhadap kasus ini, karena terhadap korban kita temukan ada beberapa luka, diantaranya ada di tangan, punggung, dan sekitar area leher. Kita memastikan yang bahwa ini adalah keluarga kita atau Nindi Putri Marifa, usia 19 tahun, dan saya sendiri langsung melihat jenazah korban, ya itu kami yakin itu Nindi karena secara
jasadnya masih bisa dikenali. Masih bisa dikenali. Walaupun mungkin sudah agak ada penyusukan gitu. Setelah polisi melakukan proses identifikasi sidik jari, barulah keluar data lengkap jika benar wanita yang ditemukan itu adalah Nindi Putri Marifa yang telah hilang selama 4 hari. Pecah tangisan keluarga mendapati kenyataan tersebut dan berharap agar polisi segera menangkap pelaku kejahatan. Nindi ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan ibu dan bapak Asep Mujahidin yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kampung Cilengkong, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban Nindi pernah menempuh pendidikan di SMP 01 Pamijahan dan juga Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Bogor. Pihak keluarga sangat menyayangkan kepergian Nindi dengan cara yang mengerikan, lantaran korban dikenal sebagai seorang wanita yang baik, cerewet, dan mudah bergaul dengan siapapun. Pihak keluarga merasa jika korban ini pergi meninggalkan rumah karena marah kepada orang tuanya. Sebelum dikabarkan hilang, Nindi sempat meminta dibelikan ponsel baru, namun tidak kunjung dibelikan oleh orang tuanya. Dan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Nindi berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi kuliah. Nindi berangkat sendirian menggunakan sepeda motor berjenis Honda Scoopy dengan nomor polisi F4890 FHG. Pada malam harinya, korban Nindi menghubungi orang tuanya untuk meminta izin tidak pulang ke rumah karena ingin menginap di kosan teman. Hingga pada keesokan hari, pada Jumat siang, ternyata Nindi belum juga kembali ke rumah dan tidak ada kabar. Orang tuanya pun mencoba menghubungi melalui WhatsApp, namun tidak ada respon. Tidak adanya respon itu, orang tuanya pun mencoba menanyakan kepada teman-teman dekat dari Nindi, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Bahkan teman dekat Nindi pun mengaku jika pada malam itu Nindi tidak menginap di rumahnya. Teman-temannya pun menyebarkan berita kehilangan Nindi di sosial media. Mereka memposting foto Nindi dengan caption "dicari orang hilang". Pihak keluarga mendapatkan cerita dari temannya Nindi jika belakangan ini David sempat dekat lagi dengan Nindi, dan temannya pun pernah melihat David melakukan kekerasan dikarenakan cemburu melihat Nindi dekat dengan laki-laki lain. Kisah cinta mereka bermula ketika keduanya duduk di bangku sekolah madrasah. Nindi berpacaran dengan seorang laki-laki di sekolahnya, yaitu David Ailesmana. Dahulu selama mereka berpacaran di sekolah, Nindi selalu diantar jemput oleh David. Bahkan pihak keluarga Nindi pun mengetahui hubungan mereka yang terlihat sangat romantis. Setelah lulus sekolah, Nindi memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Stikes Wijaya Husada Bogor, mengambil jurusan D3 keperawatan yang pada saat ini memasuki semester 4. Sementara David memilih untuk langsung bekerja sebagai tukang serut kayu. Setelah 2 tahun asmara mereka, sayangnya asmara itu pun harus berakhir dan putus. Meski begitu, mereka masih tetap berkomunikasi dengan baik. Hari demi hari pun telah dilewati dan berjalan baik-baik saja seperti biasa. Pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, pihak keluarga mencoba mendatangi rumah dari David untuk menanyakan keberadaan dari Nindi. Setelah pihak keluarga bertemu dengan David, ternyata David tidak mengetahui keberadaan Nindi dan mengaku sudah lama mereka tidak berkomunikasi. Pada akhirnya, pihak keluarga pun memutuskan untuk membuat laporan kehilangan Nindi ke Polsek Cibung Bulang, dan Nindi pun ditemukan tidak bernyawa setelah 4 hari menghilang. Pada sisi lainnya, polisi terus melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, dan setelah 5 jam dari penemuan tubuh korban, dari bukti-bukti yang didapat oleh polisi langsung mengkerucutkan ada satu nama terduga pelaku kejahatan, yaitu seorang pria. Dan polisi mengamankan David Ailesmana berusia 19 tahun di kediamannya yang berlokasi di Luis Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. David segera dibawa menuju Polresta Bogor
guna dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasi polisi, akhirnya David pun mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan kepada Nindi. Dan David juga mengaku jika pembunuhan ini dilakukan sendirian tanpa dibantu oleh siapapun, serta telah merencanakannya dengan matang kejahatan tersebut. David tega membunuh mantan pacarnya dikarenakan sakit hati lantaran korban sering menceritakan kepada teman-temannya tentang hal-hal yang kurang baik. Kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pada jam 18.00. David menghubungi Nindi dan bertemu di sebuah kafe yang berlokasi di kawasan Cito, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Setelah mereka bertemu di kafe tersebut, David mengajak Nindi untuk pergi ke sebuah apartemen Bogor Icon. Mereka tiba di sana pada jam 21.00. Di sanalah mereka sempat beristirahat kurang lebih selama 2 jam. Namun pada jam 22:50 mereka berubah pikiran dan memutuskan untuk menginap di sana. Pada malam itu, keduanya tidur bersama di dalam kamar apartemen nomor 603. Saat menjelang azan subuh, David terbangun dan langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, Nindi juga terbangun dari tidurnya dan bergegas mandi. Setelah Nindi selesai mandi, dia pun berbaring di atas kasur. Pada saat itu juga, tiba-tiba David mengeluarkan sebuah pisau yang telah dia bawa dari rumahnya, lalu mengayunkan pisau ke bagian perut Nindi. Nindi yang terkejut mencoba melakukan perlawanan, namun David terus-menerus menyerang, menikam pada bagian tangan, punggung, dan leher sebanyak 7 kali. Nindi yang mendapatkan tikaman itu akhirnya meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah. Melihat kondisi Nindi yang sudah tidak bergerak lagi, David pun langsung membersihkan ceceran darah dan sempat memotong rambut Nindi dengan tujuan mengaburkan identitas dari Nindi, lalu menyembunyikan tubuh Nindi di bawah kasur dan menutupinya dengan selimut. Pelaku David pun pergi dari apartemen dan membuang beberapa alat bukti yang telah dia gunakan untuk membunuh Nindi. Hingga akhirnya David pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat ini, tubuh Nindi telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan sudah disemayamkan di TPU Kampung Cilengkong, Desa Pamijahan. Atas perbuatannya itu, pelaku David dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati. Kehidupan yang dilalui dengan pergaulan bebas pasti berujung dengan petaka. Sebaiknya tingkatkan pengawasan kepada anak-anak ataupun saudara perempuan kita untuk menghindari yang namanya zina, dikarenakan zina menjadi sumber petaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?